Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, di video kali ini kita akan diskusi-diskusi santai terkait beberapa update terbaru dari Manchester United. Oke, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Gareth Southgate mengecilkan hubungan dengan pekerjaan di Manchester United. Saya tidak akan melatih tahun depan, tentu saja. Saya yakin akan hal itu. Saya perlu memberi diri saya waktu untuk membuat keputusan yang baik. Ini adalah langkah penting dan saya membutuhkan waktu. Ya, memang kalau misalkan Gareth Southgate tidak tertarik dengan peluang pekerjaan di Manchester United sebagai pelatih, ya kayaknya juga nggak masalah sih. Karena sepertinya kalaupun Gareth Southgate menjadi pelatih, kayaknya secara permainan juga Manchester United akan tetap membosankan. Karena Gareth Southgate ini lebih lebih pragmatis ya secara permainan. Bahkan ketika menghandle timnas Inggris pun ya oke lah, beberapa kali bisa sampai final di turnamen-turnamen besar gitu ya. Tapi kan secara permainan juga nggak terlalu nyaman dinikmati gitu loh. Apalagi kalau misalkan pihak manajemen Manchester United lebih menekankan gaya permainan yang nyaman, yang mengutamakan ball possession. Kayaknya Gareth Southgate juga bukan orang yang tepat gitu loh. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Sir Jim Ratcliffe meminta hierarki sepak bola Manchester United untuk mengajukan kasus forensik untuk semua skenario potensial mengenai masa depan Erik ten Hag ketika mereka bertemu di London pada hari Selasa. Terdapat perbedaan pendapat yang cukup besar mengenai posisi mereka, meskipun salah satu yang paling banyak diperdebatkan adalah mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya jika klub akhirnya memutuskan untuk memecat Erik ten Hag. Di lain sisi, dalam pertemuan hierarki Manchester United pada hari Selasa, Thomas Tuchel disebut-sebut sebagai manajer baru yang paling mungkin jika Erik ten Hag dipecat. Oke, ini terkait spekulasi-spekulasi dalam pertemuan kemarin memang selalu akan dibahas dan keterkaitannya dengan Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Ya, mengingat sekarang juga masih jeda internasional, jadi kalaupun Erik ten Hag masih diberi kesempatan, ya mari kita tunggu setelah jeda internasional nanti ketika Manchester United akan melawan Brentford. Karena itu akan menjadi laga penentuan juga ya. Tiap pertandingan juga penentuan gitu loh. Maksudku karena kemarin sepertinya pihak dari manajemen dan juga Ineos masih memberikan toleransi terhadap Erik ten Hag. Oke lah, selama 5 pertandingan ini Manchester United tidak meraih kemenangan. Dan selama 7 pekan di Premier League ini hanya meraih 8 poin. Tapi setelah jeda internasional, apakah akan ada perubahan? Apakah Erik ten Hag bisa menunjukkan kalau dia masih pantas menjadi pelatih di Manchester United? Karena ini ya, kadang terdapat faktor keberuntungan tersendiri gitu loh bagi Erik ten Hag. Bahkan di musim kemarin ketika ya akhir musim Manchester United finish di peringkat 8 itu kan sempat banyak berita terkait pemecatan Erik ten Hag gitu loh, dan puncaknya di final FA Cup Manchester United sebagai tim yang tidak diunggulkan di luar dugaan bisa mengalahkan Manchester City. Akhirnya muncul kembali spekulasi bahwa Erik ten Hag harus bertahan sebagai pelatih di Manchester United. Nah, untuk saat ini situasinya kurang lebih sama seperti itu. Kalau misalkan Erik ten Hag bisa membuktikan di pertandingan besok melawan Brentford, ya kayaknya situasi akan kembali tenang. Tapi kalau misalkan situasinya tidak berubah, Manchester United kembali mengalami kekalahan. Karena apa ya? Karena meskipun main di laga kandang itu kayak tetap nggak ada jaminan gitu loh kalau Manchester United bisa meraih 3 poin. Buktinya ketika kemarin melawan Spurs juga sama seperti itu. Ini sulit gitu loh, apalagi Brentford ini kan kalau kita lihat di bawah kepelatihan Thomas Frank, kayak dia ini selalu mencetak di gol-gol awal, mencetak gol di awal-awal pertandingan gitu loh. Dan itu kalau misalkan Manchester United kebobolan di menit-menit awal, tentu akan sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena kembali lagi secara strategi menurutku juga nggak ada perubahan dari Erik ten Hag. Skema
permainan juga tetap seperti itu. Lalu yang kedua, mental para pemain. Nah, para pemain Manchester United ini kalau sudah kebobolan biasanya ya daya juangnya nggak sampai 90 menit gitu loh. Di babak pertama masih ada perlawanan. Sedangkan di babak kedua langsung loyo, langsung aduh, spiritnya untuk memenangkan pertandingan, untuk membalikan keadaan itu sudah nihil, nggak ada sama sekali. Para pemain udah aras-arasen, tackle seadanya main, aduh, nggak bersih sama sekali lah. Daya juangnya itu udah nggak ada gitu loh. Kalau misalkan udah kalah secara skor gitu. Jadi ya mari kita tunggu selama 1 pekan ke depan ini nanti. Jadi kita lihat untuk 1 pekan ke depan ketika nanti Manchester United melawan Brentford, dan itu bukan lawan yang mudah. Saya tuh ini sumpah sore ini. Bahkan kita sendiri sebagai fans itu kadang skeptis gitu loh. Alah paling ya kalah. Jadi benar-benar pesimis kalau misalkan Manchester United bisa memenangkan pertandingan, apalagi dengan situasi seperti ini terkait Erik ten Hag. Dan dari statement ini kan yang paling gencar disuarakan adalah Thomas Tuchel yang akan menjadi pengganti Erik ten Hag di Manchester United. Memang sejak bursa transfer kemarin itu kan Thomas Tuchel kadang-kadang akan menggantikan Erik ten Hag. Tapi ternyata itu tidak terjadi karena sepertinya pihak dari Thomas Tuchel tidak sepakat terkait anggaran yang akan diberikan oleh pelatih dan wewenang yang akan didapatkan oleh Thomas Tuchel ketika menjadi pelatih di Manchester United. Karena apa ya? Karena akan ada batasan-batasan, dan bisa kita lihat bahwa sejak Ineos mengambil alih kepemilikan saham minoritas itu sangat banyak kebijakan baru yang diterapkan oleh manajemen. Nah, sepertinya kemarin Thomas Tuchel tidak mencapai kesepakatan terkait hal itu. Nah, kedepannya kita tunggu saja nanti situasinya seperti apa. Karena di berita sebelumnya ketika Sir Jim Ratcliffe diwawancarai oleh pihak BBC, dia sudah menyampaikan bahwa ya keputusan pergantian pelatih itu ada di tangan manajemen. Saya tidak bisa memutuskan, itu bukan ranah saya, itu adalah urusan dari manajemen. Kesannya kan kayak kalau misalkan sewaktu-waktu ada perubahan pelatih, ada pemecatan Erik ten Hag, kan Sir Jim Ratcliffe kayak lepas tangan gitu. Oh, bukan saya kok yang memutuskan, itu kan dari manajemen. Iya, tapi kan pihak manajemen juga menunggu persetujuan dari Anda, Pak Ratcliffe, gitu loh. Kan Anda yang pemilik saham minoritas. Jadi kan meskipun Omar Berada, Dan Ashworth, Jason Wilcock melakukan pertemuan sedemikian rupa dengan analisis sedemikian detail, merekomendasikan siapa pelatih yang terbaik untuk menggantikan Erik ten Hag, tapi finalnya kan mereka juga butuh persetujuan dari Sir Jim Ratcliffe selaku pemilik saham minoritas di Manchester United gitu loh. Jadi ya tetap ya intinya masih menunggu hasil pertandingan besok lah ketika melawan Brentford gitu ya. Cuman memang kalau kita lihat dari gelagatnya, dari ya gestur-gestur, terus beberapa wawancara, kayaknya juga bakalan dipecat sih kalau hasilnya tidak lekas membaik gitu loh, hasil pertandingan setiap pekannya nanti. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Nocer Mazraoui telah menjalani prosedur kolektif kecil setelah menderita palpitasi. Prosedur pencegahan untuk kondisi yang relatif umum ini dikatakan telah berhasil dan ia akan tersedia lagi dalam beberapa minggu ke depan. Manchester United tidak memberikan perkiraan waktu pasti untuk pemulihan Nocer Mazraoui, namun diperkirakan tidak akan selama 2 bulan seperti yang dispekulasikan. Manchester United tetap berharap Nocer Mazraoui akan fit untuk kembali beraksi setelah jeda internasional berikutnya pada bulan November. Wah, ini ya gimana ya, ini agak sulit juga ya. Satu persatu para pemain kembali mengalami cedera, dan ini adalah hal yang buruk bagi Manchester United. Bahkan ini belum paruh musim ya, udah ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Yang cedera pun masih belum balik gitu loh. Oke lah, kayak Rasmus Højlund itu sudah kembali bermain, tapi
pemain kayak Leny Yoro kan ini kan masih belum merumput ya, masih menjalani apa latihan kebugaran gitu loh. Dan sekarang sudah ada beberapa nama yang mengalami sedikit cedera dan untuk Nocer Mazraoui ini kayaknya ini cukup serius ya. Yang mana cederanya ini mengharuskan dia untuk absen beberapa minggu atau mungkin 2 bulan itu tadi ya. Kalau misalkan benar-benar harus absen yang cukup lama seperti itu, kayaknya juga nanti cukup sulit ya, karena untuk posisi bek kanan kan hanya ada Nocer Mazraoui dan Diogo Dalot. Kalau Nocer Mazraoui cedera, otomatis Diogo Dalot akan kembali ke bek kanan. Nah, sedangkan bek kirinya ini loh, bek kiri ini kan pemainnya di posisi aslinya ini masih belum balik-balik gitu loh. Gak tahu kemana. Kemarin aku lihat ini General Malaysia malah latihan tinju, Cuk. Dia ini gak tahu. Ada aja proses recovery-nya itu loh. Karena dia sudah absen setahun ya. Tapi maksudku ini kan udah lumayan genting ya kalau misalkan situasinya seperti ini. Kalau pemain di posisi back kiri nggak balik-balik ini terus siapa yang isi? Johnny Evans, Lisandro Martinez, Vesta, nggak ideal, benar-benar nggak ideal. Dengan 4 kompetisi yang harus dijalani oleh Manchester United, kalau situasinya masih seperti ini, terkena badai cedera dan lain sebagainya, ya tetap aja nanti akhir musim ya finish di peringkat 8 lagi atau peringkat 10 mungkin Manchester United. Baru di saat itulah Erik ten Hag benar-benar dipecat. Aduh, soro lur, sumpah soro wis. Peringkat 10 ini waduh. Benar-benar kembali ke era kegelapan Manchester United. Semua fans MU pasti depresi. Aku yakin semua teman-teman kalau Manchester mengalami kekalahan, tidak meraih kemenangan gitulah atau hasil seri, stres adalah sosmed pasti. Sopo nyelatu MU, aku ya biasa. Kalau aku sih biasa nggak peduli ya, karena itu bukan orang yang aku kenal, jadi kenapa harus ambil pusing gitu loh. Toh kita sendiri juga gregetan dengan hasil kekalahan dari Manchester United gitu loh. Makanya itu ada channel ini kan kita bisa berkeluh kesah bersama ya, tanpa harus ada orang luar yang bukan fans MU untuk cawe-cawe terhadap kekalahan Manchester United gitu loh. Intinya terkait berita cedera ini cukup mengkhawatirkan ya untuk kedepannya ya. Semoga setelah jeda internasional ini situasinya mulai membaik untuk para pemain yang ada sedikit cedera ini bisa lekas pulih. Nah, kita masuk ke berita yang terakhir. Oh, ini tidak terlalu beda juga ya dari berita sebelumnya. Ada masalah fisik pada Lisandro Martinez yang membuatnya tidak dalam kondisi yang baik untuk saat ini. Waduh. Ya, Lisandro Martinez ini setelah cedera musim lalu kayaknya dia sudah tidak bisa kembali ke top perform ya. Masalahnya setelah cedera cukup lama dia balik lagi, nggak lama cedera lagi. Habis itu absen cukup lama lagi. Terus habis itu dan sekarang dia sudah kembali fit menjalani musim ini. Nah, ada indikasi cedera lagi. Kayaknya sudah sulit gitu ya untuk benar-benar pulih, benar-benar ke kondisi semula seperti ketika masih di Ajax, benar-benar kayak seorang prajurit gitu loh di lini pertahanan gitu, benar-benar berani, benar-benar bisa menghadang siapa saja. Sekarang kayak mau nekel pun kayak agak mikir-mikir gitu, takut kalau cederanya kumat lagi gitu ya. Sulit ya kalau situasinya seperti itu, apalagi ini Lisandro Martinez secara usia menurutku masih terbilang muda loh. Dan dia juga pembelian dari eranya Erik ten Hag. Kalau misalkan para pemain di pembelian Erik ten Hag ini cedera semua, gimana ya? Apa ini bisa dikatakan kalau pembelian pemain di era Erik ten Hag ini gagal gitu loh? Ya, nggak bisa menilai, terlalu banyak alasan yang bisa dijadikan patokan kalau Erik ten Hag ini banyak sekali masalahnya sebenarnya sebagai pelatih di Manchester United. Ya mulai dari skema permainan yang cenderung itu saja. Erik ten Hag juga menurutku cukup kepala batu ya orangnya, maksudnya selalu ngeyel, nggak mau ada pergantian apa gaya bermain, nggak mau ada pergantian formasi. Lalu dalam pemilihan starting 11 juga lebih ke
para pemain yang sudah dipercaya. Jarang sekali melakukan rotasi. Itu pun kalau sudah kepepet baru ada pergantian pemain gitu loh. Lalu kalau kita lihat ini Erik ten Hag ini benar, dia itu menurutku bukan orang yang nggak tahu apa-apa ya di bidang sepak bola. Dia juga mantan pemain sepak bola. Secara taktik kayaknya dia menjelaskan secara detail, tapi dia ini kayak nggak bisa mengangkat mental para pemain gitu loh. Kayak di ruang ganti itu dia nggak bisa mengangkat semangat para pemain gitu loh. Makanya selama 2-3 tahun ini para pemain Manchester United ini masih naik turun gitu loh, masih struggle gitu. Kadang bagus di babak pertama, di babak kedua jelek. Kalau nggak gitu di babak pertama jelek, di babak kedua bagus. Ya kalau kayak gitu terus ya pasti sulit gitu loh. Dan itu terbukti selama musim ini saja. Kendala dari awal musim, masalah finishing yang masih kurang tajam, insting mencetak gol para lini serang United itu masih belum maksimal. Sampai 7 pekan juga kayak gitu masalahnya. Manchester United masih kesulitan mencetak gol. Sekalipun mencetak gol akhirnya kebobolan juga gitu loh. Nah kan sama aja. Belum benar-benar ideal gitu loh komposisi para pemain di Manchester United saat ini. Ya nggak tahu lah, kita lihat aja nanti untuk kedepannya seperti apa. Terlalu banyak spekulasi juga menimbulkan pikiran-pikiran negatif gitu loh. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.